kita hadirkan Dokter Gigi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Kevin. Saya Dr. Gigi Mega. Halo, saya Dr. Gigi Nita. Ya dokter, pertanyaan, kenapa kita harus ke dokter gigi? Dan biasanya ada kalimat menganjurkan bahwa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Mau nggak dokter? Iya benar, jadi kenapa kok kita harus ke dokter gigi selama 6 bulan sekali? Jadi biasanya dalam 6 bulan itu biasanya kita melakukan kontrol rutin untuk melihat apakah ada penyakit pada gigi berupa karang gigi atau lubang pada gigi, sehingga gigi itu bisa kita rawat atau bahkan kita cegah agar penyakit itu tidak bertambah parah. Jadi kita harus perhatian terhadap kesehatan gigi dan mulut kita. Bisa kita cek misalnya waktu kita sikat gigi pada saat mandi gitu, kita cek apakah ada lubang atau karang gigi pada gigi kita. Bila ada lubang walaupun sekecil apapun, harus kita segera lakukan perawatan ke dokter gigi. Berikutnya dokter ya, kapan saja sih dok waktu untuk menyikat gigi? Bukannya lebih praktis waktu mandi saja ya? Jadi menyikat gigi itu memang sebaiknya 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya bakteri berkembang biak setelah kita melakukan aktivitas makan atau minum yang manis-manis, coklat. Kita tunggu selama 30 menit, setelah itu kita lakukan penyikatan gigi agar bakteri-bakteri tersebut tidak berkembang biak. Jadi karang gigi terbentuk dari sisa makanan yang lama-lama mengeras di gigi, sehingga untuk hanya disikat gigi saja itu tidak cukup, harus membutuhkan alat khusus di dokter gigi. Jadi untuk karang gigi ini memang wajib untuk dibersihkan, karena apabila tidak dibersihkan bisa menyebabkan bau mulut, gigi goyang, bahkan sampai harus giginya dicabut. Kalau cabut gigi atas, apa bisa mempengaruhi mata dokter ya? Karena mitosnya kan ketika kita cabut gigi atas, nanti akan berpengaruh di mata. Banyak yang bilang seperti itu, tapi nyatanya itu hanya mitos ya teman-teman. Karena jalur saraf mata dan saraf gigi itu berbeda, jadi tidak berhubungan langsung. Biasanya setelah gigi dicabut, kita menganjurkan untuk membuat gigi palsu. Tapi itu tidak bisa langsung dibuat gigi palsu, karena harus menunggu pemulihan dulu, kurang lebih sebulan atau sampai 3 bulan, sampai luka pencabutannya itu dia ketutup sendiri gitu. Dan kalau bisa untuk membuat gigi palsunya itu di dokter gigi ya teman-teman, karena kalau untuk tukang gigi itu kebersihannya itu sangat amat kurang. Jadi lebih baik ke dokter gigi aja ya. Apakah jika gigi dicabut itu bisa membuat gigi kita bergeser dokter? Ya benar, gigi yang sudah dicabut dia otomatis gigi sampingnya itu dia akan bergeser ke tempat yang kosong. Jadi makanya kan lebih baik setelah pencabutan itu ada baiknya untuk memasang gigi palsu. Oh seperti itu. Oke. Lalu dokter, bila gigi anak berlubang ya, itu tidak perlu ditambal karena nanti juga akan digantikan oleh gigi tetap atau gigi permanen. Apakah benar pernyataan seperti itu dokter? Oke, sebenarnya kalau gigi anak yang berlubang itu sebaiknya harus dirawat ya. Karena kalau misalnya lubangnya dibiarkan, itu lama-lama anaknya juga kesakitan. Dan juga asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu akan berkurang. Sehingga ada baiknya untuk gigi anak yang berlubang dilakukan perawatan ke dokter gigi. Oke? Apakah ada cara pencegahan gigi pada anak biar tidak berlubang dokter? Oke, untuk pencegahan gigi anak supaya tidak berlubang itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama, kita harus mengawasi anak, diajak sikat gigi anaknya 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Dan juga orang tua juga harus melihat sikat gigi anak supaya giginya tetap bersih. Karena anak kalau misalnya sikat gigi sendiri itu belum tentu bersih. Terus ada juga yang namanya topikal aplikasi fluoride. Kalau itu harus dilakukan di dokter gigi ya, nggak bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah itu caranya, gigi anak akan dilapisi cairan dan juga gel ataupun gel yang berbahan fluoride. Nah itu nanti digunakan untuk membantu pencegahan gigi anak supaya nantinya tidak berlubang. Terus ada juga yang namanya fissure sealant. Kalau fissure sealant ini juga dilakukan di dokter gigi pada kondisi gigi geraham pada anak yang memiliki celah yang dalam. Jadi untuk celah yang dalam ini nantinya akan berpotensi untuk gigi atau sisa makanannya itu tersangkut dalam gigi tersebut. Jadi lebih baik celahnya ditutup supaya giginya sisa makanannya tidak tersangkut pada gigi, seperti itu. Terus dokter, kalau gigi bengkak, Ya. apakah harus ke dokter gigi atau cukup dipijat atau dibiarkan sendiri nanti akan kembali dokter? Iya, itu banyak sekali ya yang kalau misalnya giginya bengkak itu malah dipijat. Sebenarnya kalau dipijat itu kan rasanya bakal berkurang ya rasa sakitnya. Justru itu malah salah. Kalau misalnya pipinya bengkak atau gusinya bengkak akibat gigi yang berlubang dan malah dipijat, itu nanti
bengkaknya itu akan meluas dan bisa berpindah. Jadi lebih baik kalau misalnya ada bengkak seperti itu langsung ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Oke? Oke, terima kasih dokter untuk ilmunya pagi ini. Sama-sama. Sangat menarik sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah dokter.